Oke, baik kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Baik ya. Oke, kita sudah di pertemuan kelima. Mohon maaf sebelumnya saya telat. 13.30 sekarang ya udah. Jadi mungkin nanti kita seperti biasa, hopefully bisa sampai jam 3.30. Saya nggak tahu ya materi hari ini kayaknya nggak sesulit yang kemarin-kemarin karena sifatnya mirip dengan yang kemarin. Jadi kalau emang kita bisa saving time, kalau kita emang bisa kelarin materi ini kurang dari jam 3.30 ya mungkin kita bisa beresin secepatnya. Yes, seneng banget tuh, pulang cepat ya. Oke. Kemarin kita belajar apa? Masih ingat ya kemarin belajar apa? Eliminasi Gauss ya teman-teman ya. Oh ada PR ya guys ya? Udah pada ngerjain PR-nya? Semangat sekali Valia tuh. Ada yang mau bahas PR-nya? Yang paling semangat ya? Apa? Hah? Peter? Dimas. Dimas ya? Iya ya. Di mana sih adanya ini ya tugas kuliah ya? Oke, kalau kita lihat dari yang paling awal-awal ngumpulin, ini ada Zakwan nih paling pertama. Wih. Boleh. Padahal minggu lalu dia kayak nggak masuk ya, ya nggak sih? Zakwan hilang kemarin, AFK Zakwan kemarin. Tapi ngumpulin tugas paling dulu deh. Yang paling terakhir di sini ada Revanza Kashfi mana? 12 banget nih, 12 PM tuh artinya apa sih? Siang apa malam ya? Panas mas ya. Bukan barusan tadi ya? PM apa panas mas ya? Barusan tadi ya? Gak apa-apa juga sih, soalnya kan deadline-nya jam 1 ya, harusnya ya. Oke, sip. Ada problem nggak teman-teman dengan PR-nya? Ada yang mau ditanya nggak? PR-nya itu cuma refleksi doang kan ya tentang pemahaman teman-teman terkait dengan apa namanya? Metode eliminasi Gauss ya, betul ya materinya ya. Oke. Kita tuh masih pakai sistem ini nggak sih guys? Apa namanya? Checklist. Saya lupa deh, kayaknya saya udah lama nggak nge-checklist kelas ini. Masih pakai nggak sih? Ya Allah, sepi bener ini. Ya sudahlah, kayaknya saya jarang nge-checklist ya di kelas ini ya. Oke. Padahal saya butuh ini sih poin-poin di sini buat nilai aktivitas kan. Jadi ada yang mau di-checklist namanya? Siapa? Bazlina, boleh silakan Bazlina. Bahas nomor berapa PR-nya berarti? Nomor 1. Bazlina nomor berapa ininya, absennya? 9. Ini ya, Bazlina Mardiah Zahra. Oke. PR-nya itu ada berapa sih? Ada berapa pertanyaan sih? 8 ya. Coba kita lihat dulu pertanyaannya apa aja sih. Yaudah sekalian bahas semuanya aja. Kayaknya pertanyaannya gampang-gampang kan ya? Mana sih? Begini doang kan ya? Mungkin 4 pertanyaan dah Bazlina ya, bahas ya. Oke, kita coba scroll down dulu. Ini adalah pertanyaannya, pertanyaan refleksi. Terus habis itu ini adalah pekerjaan Bazlina. Waduh, kenapa nggak diketik aja sih? Nggak apa-apa juga sih. Nggak apa juga sih, boleh aja sih. Aman aja. Oke, kita lihat ya pekerjaannya Bazlina dari pertanyaan yang nomor 1. Ini pertanyaan ditulis ulang nggak nih sama Bazlina ya? Ditulis ulang ya? Oke deh. Ya udah coba Bazlina. Pertanyaan pertama ya, saya bacain deh. Pertanyaannya kan adalah mengapa SPL dapat diselesaikan tanpa iterasi seperti Newton-Raphson dengan metode Gauss. Oke, silakan Bazlina. Karena si SPL itu kan derajatnya 1 tiap persamaannya. Kasih. Solusi dapat diperoleh melalui manipulasi aljabar menggunakan operasi baris. Oh ya? Oh mikrofonnya belum ya. Karena SPL itu kan tiap persamaannya derajatnya 1. Derajat 1. Sehingga solusinya dapat diperoleh melalui manipulasi aljabar. Menggunakan operasi baris elementer tanpa memerlukan proses iterasi kayak si Newton-Raphson-nya. Oke, bentar. Manipulasi aljabar yang dimaksud tuh gimana sih? Yang matriks. Matriks? Iya ya. Terus? Yang Terus kalau operasi baris elementer tuh maksudnya apa? Yang bikin segitiga atas dinolin diagonalnya. Pengenolan ya. Iya. Ya betul. Jadi artinya manipulasi aljabar di sini adalah kita ngubah 3 persamaan linear misalnya jadi bentuk matriks ya.
Ya. Nah, terus dari matriks itu kita lakukan proses pengenolan ya kan dengan operasi baris. Elementer itu artinya kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan dengan baris-baris lainnya. Begitu Bazlina maksudnya ya? Iya. Oke, lanjut Bazlina nomor 2. Tujuan membuat elemen di bawah diagonal menjadi 0 itu untuk mengubah matriks koefisien ke dalam bentuk segitiga atas. Sehingga sistem persamaannya dapat diselesaikan secara sistematis melalui substitusi balik. Jadi artinya di sini tujuannya dia di bawahnya di nolin itu supaya tadi ya jadi segitiga atas ya. Emang maksudnya gimana tuh? Kenapa harus segitiga atas bentuknya, Bazlina? Itu kata Gaussnya. Kata Gaussnya. Emang logikanya gimana? Kenapa sih emang kalau kita bikin segitiga atas terus apa? Apa yang Kan bisa kita bisa dapatkan kalau kita udah dapetin segitiga atas? Bisa memanipulasi tiap baris yang pivotnya itu. Oke, manipulasi tiap baris itu adalah prosesnya. Ya. Nah, hasil akhirnya adalah segitiga atas tadi yang Bazlina bilang. Nah, sekarang dari segitiga atas itu emang apa yang kita dapetin? Si variabelnya. Variabel yang mana? Z. Z-nya benar banget ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingat ya ini yang Bazlina maksud di sini adalah dengan kita bikin segitiga atas, kita tuh menyisakan kalau misalkan kita punya X, Y, Z gitu ya, berarti matriksnya 3x3. Yang tersisa adalah bagian ini nih ya kan. Ya, sedangkan sisanya ini jadi 0 nih ya kan, ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0. Nah, yang akan menjadi kunci di sini adalah elemen terakhir ini, betul ya Bazlina ya? Yang tadi Bazlina bilang sebagai variabel Z ini ya. Karena ini tuh dikaliin sama X, Y, Z gitu ya kan. Itu nanti nilainya akan sama dengan si variabel ketiga juga di di matriks yang paling kanannya ini ya, matriks B-nya. Jadi nanti kita bisa dapetin, ini sebenarnya bukan langsung menggambarkan variabel Z juga sih, tapi apa Bazlina bisa lebih spesifik nggak? Ini tuh menggambarkan nilai apanya si Z? Koefisien, bener banget ya. Jadi misalnya nih ini angkanya 5 gitu ya kan. Terus ini Z, ini 10 gitu ya kan. Jadi ini artinya 5Z sama dengan 10, sehingga Z-nya jadinya berapa? 2. Jadi bukan ini Z-nya ya. Tapi ya itu tadi tuh ya, bagian sininya nih. Ini koefisien dari Z-nya. Oke. Nah setelah itu baru substitusi balik ya. Apa tuh artinya substitusi balik, Bazlina? Si Z-nya dimasukin ke persamaan. Nilai Z yang kita udah punya ini dimasukin ke persamaan yang ini mungkin ya. Jadi nanti kan ini ada X sama Z, Y sama Z ya. Berarti kalau Z-nya kita masukin, kita bisa dapetin Y-nya itu ya. Ya. Yang lain oke ya, bisa dipahami sampai sini untuk 2 soal pertama. Oke, mungkin cukup kali ya 2 soal aja dulu buat Bazlina. Terima kasih, boleh kita aplaus untuk Bazlina. Nomor berapa deh tadi Bazlina? Nomor berapa? 9 belakang. Oh, 9. Mau warna apa Bazlina? Pink. Warna pink ya, nggak ada pink di sini. Ngerepotin aja nih. Nyari di sini dulu ya. Sini ya, pink ya, sini ya. Ini saya kasih 2 lah ya, karena 2 soal ya. Thank you. Oke, you're welcome. Lanjut. Siapa lagi nih yang mau bahas? Silakan, ada yang mau dikasih poin. Siapa nih? Jakwan, enak banget. Sisanya ya 3 sampai 8 ya. Silakan, ada yang mau? Boleh kayaknya. Apa kita tunjuk aja dari yang paling terakhir? Atau paling awal? Paling terakhir sih Revanza sih. Ini dipanggil saya Revanza atau Kashfi sih? Ada mana orangnya? Aman? Mau bahas? Asik. Boleh, gas. Oke, gas. Oke. Bahasnya berarti mungkin kita coba bahas nomor 3 dan 4-nya ya. Dipanggilnya siapa sih? Kashfi? Revan. Wah, ini diketik ya. Kenapa nggak ditulis tangan aja sih? Banyak maunya. Tadi ditanya, sekarang ini diketik juga ditanya juga. Nomor. Oke, silakan Revanza. Jadi pertanyaan nomor 3 ini nih ya, jelaskan apa peran faktor eliminasi dalam proses operasi baris. Gimana nih Revanza? Revan. Faktor eliminasi kan kita pakai metode bab ini kan kita pakai metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kenapa dibutuhkan? Bentar, Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss aja ya, ya nggak sih? Gauss kan ya kemarin ya? Sorry. Karena Gauss-Jordan tuh materi kita hari ini. Oh, iya. Ini kayak bisa membaca masa depan. jadi spoiler nih ya tentang materi kita hari ini. Oke, eliminasi Gauss ya. Oh iya, Pak. Oke, terus. Nah, jadi faktor eliminasi itu bisa kita gunakan untuk
misalkan ada baris. Nah, kita bisa nentuin seberapa besarnya baris itu harus dikalikan sebelum dikurangin dengan baris lain. Agar biar elemennya bisa menjadi 0, elemen tertentunya. Oke, bentar. Jadi perannya itu adalah supaya elemen tertentunya ini bisa jadi 0 gitu ya. Iya. Jadi peran faktor eliminasi itu sebenarnya pengen bikin supaya baris tertentu jadi 0 ya. 0. Kenapa harus di nolin? Karena kalau di apa ya? Disambungin aja tuh jawaban Bazlina yang tadi. Supaya kita bisa dapetin matriks segitiga atas kan ya. Oh iya, betul. Dengan demikian, dengan matriks segitiga atas, kita akan dapetin bagian paling bawahnya itu cuma satu koefisien kan ya. Oh iya. Yang menggambarkan koefisien dari variabel siapa? Si Z. Variabel Z-nya ya kan. Ya. Jadi dengan koefisien dikali Z sama dengan yang paling kanan tuh. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan solusi untuk variabel Z-nya. Gitu ya, Revan? Oke, lanjut nomor 4-nya. Nah, di situ kita punya sesuatu yang dinamakan dengan pivot. Pivot. Nah, pengertian pivot sendiri itu elemen yang diagonal itu. Yang diagonalnya ya. Yang diagonalnya. Nah, itu kita pakai buat acuan di dalam proses eliminasinya. Acuan proses eliminasi. Maksudnya acuan gimana nih? Acuan tuh sebagai yang kita lihat di proses eliminasinya, Pak. Yang kita lihat di proses eliminasi. Maksudnya? Kan misalkan kan diagonal gitu. Kan diagonal. Misalkan gimana misalkan? Misalkan gimana? Mana sih ininya? Matriksnya? Ini ya kali ya misalnya. Mana sih matriksnya? Contoh. Ini kali ya. Misalkan kayak gini nih. Misalkan kayak gini nih. Tadi kan Revan ceritanya mau kasih misalkan ya? Iya. Ya, saya kasih contoh nih. Yaudah gimana nih? Misalkan apa? Misalkan kita punya matriks kayak gini. Iya. Terus yang disebut pivot itu yang mana? Yang diagonal itu, Pak. Yang diagonal. Di sini berarti berapa tuh yang diagonal? Yang 10, 8, 8 sama 5. Nah, terus habis itu pertanyaan tadi, buat apa sih nih si pivot nih? Kenapa nilainya ini penting dalam perhitungan? Karena kalau nilainya kecil banget deketin 0 itu bisa nggak akurat. Bisa nggak akurat. Kalau dihitung. Tapi mungkin lebih ke yang tadi, saya prefer jawaban tadi Revan di awal. Revan bilang bahwa pivot ini dipakai untuk ngeliminasi kan ya? Iya. Sebagai nilai acuan untuk mengeliminasi ya kan? Betul. Kenapa? Karena ya mungkin kemarin kita juga udah praktekkan ini kan ya. Kayak misalnya kita mau mengeliminasi negatif 2. Kita akan mengacu pada nilai pivotnya ini kan ya. Gimana tuh cara ngitungnya kemarin? Masih ingat gak Revan? Gimana ya? Gimana cara supaya ini jadi 0? Nah. Tuh udah dibantuin Peter tuh. Gimana Revan? Ingat nggak? Gimana? Dibantu Peter, dibantu. Gimana? Peter mau bantu? Boleh mic-nya dikasih Peter. Jadi pakai faktor perkalian. Ini lesehan banget. Nggak ada temennya lagi dia di lesehan sendiri. Oke, gimana Peter? Pakai faktor pengkali, Pak. Faktor pengali. Jadi kita definisikan dulu faktor pengalinya ya. Berapa faktor pengalinya? 10 per min 2 ya? 10 per min 2 apa min 2 per 10? Min 2 per 10. Min 2 per 10 atau 10 per min 2? Ayo teman-teman. Gimana? 2 per 8 ini. Jangan ngadi-ngadi Anda Zakwan ya. Gimana nih? Oh, AII 10 per min 2. 10 per min 2 ya. Benar ya. Jadi faktor itu kita dapati dari sini ya. 10 per min 2. Nanti once kita udah punya faktornya, diapain lagi? Dikali dengan si? Bentar, emang begini ya? Bukannya min 2 per 10 ya? Kayaknya kebalik deh. Oh, AI-nya 2 ya? Pokoknya 10 dikali min 2 dikali 10, Pak. Coba. Tadi kayak Peter sempat nyebutin rumus. Gimana rumusnya? AI per AII. AII. Per AIJ. Per AIJ. Oh begitu. Begini. Bukan AIJ per AII. Ya nggak tahu kalian ingatnya gimana? Saya nggak tahu, saya lupa Pak. Teman-teman. UIA kali UIA. UIA. Ada ya di sini orang tuh. AJI per AII. Oh, AJI per AII.
Nah, yang elemen pivot yang mananya? AII. 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 Kan harus sama baris kolomnya. Betul, yang double. Karena elemen pivot itu adalah bagian yang dia Sama, baris kolom diagonal. sama. Diagonal kan artinya baris sama kolomnya sama tuh ya kan? Dia ada di baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, dan baris 3 kolom 3. Ya kan? Berarti secara notasi kita bisa bilang dia sebagai AII, ya kan? Jadi dalam konteks ini, kalau kita mau coba untuk mengenolkan, kita bisa define faktornya dengan min 2 per AIJ per AI. 10 ya kan, karena dia adalah AIJ per AII. Jadi AIJ itu adalah baris yang mau kita, elemen yang mau kita nolkan, dan AI itu adalah si elemen Diagonal. pivotnya. Iya. Lanjut Peter, terus diapain lagi? Kemarin diapain ya teman-teman? Dikali 10. Dikali 10 terus? Apa ya? Min 2 ditambah? Min 2 per 10 dikali. Min 2 per 10 min 2. dikali 10. Kok jadi 2 per 10? Kan tadi faktornya min 2 per 10 maunya. Iya. Benar-benar. Jadi kurang. Jadi Ya, 0 betul. deh. Ya jadi ini teman-teman harus pahami algoritmanya ya, bahwa algoritmanya kan seperti ini ya. Jadi maksudnya ini kita lakukan semata-mata untuk membuat ini jadi 0 ya. Karena kalau kita lakukan ini, min 2 dikurang faktor dikali si pivotnya ya kan, atau baris atasnya. Ini dia bakal jadi 0 nih. Jadi nanti di baris berikutnya kita bakal punya 0 tuh ditaruh di sini ya kan. Nah tapi nggak cuma ini doang kan yang kita operasiin ya. Iya. Mana lagi yang kita operasiin? Ya ininya ya. Si si kolom-kolom 8, sisanya ya. 1, Kalau yang ini gimana ngoperasiinnya berarti? min 1. Sama gimana tuh coba? Min 1. Dikurang Yang ini dulu yang ini. 8 8 dikurang dikurang min 2 per 10 kali min 2 ya kan. Jadi berapa tuh? 0. 0. Bukan min 2. Berapa nih? 8 dikurang. Ini berapa sih? 4 per 10 kan 0,4 ya? Ya. 8 dikurang 0,4? 4. 7,6 ya. Jadi ini akan jadi 7,6 nih ya kan, bakal ngisi di sini. Dan kita juga lakukan hal yang sama untuk bagian yang ini, sehingga dengan demikian kita bakal bisa ngubah dia jadi 10 min 2, 0, 6. Sedangkan yang ini jadi 0, 7,6, sekian gitu ya. Jadi itu yang dilakukan oleh si elemen pivot adalah kita mengenolkan apa? Elemen di bawah. Ininya, elemen di bawahnya ya. Di bawahnya si ini ya kan. Gitu ya Revan ya. Dipahami lagi nih ya. Udah ditulis kan tadi Revan udah ngejawab sendiri juga kan ya. Jadi seperti ini ya kan. Dan kemudian kita juga lakukan hal yang sama untuk bagian sininya nih, kita nolkan. Gitu. Oke, sip. Mana tadi punya Revan tadi ini ya, udah ya. Oke. Sip. Sip. Kita tadi Revan nomor berapa Revan? 068. 068. 047. 068 juga dapat nih ya bantuan soalnya. Sama 047. Mana sih 047 ini ya? Kok Suci kok hilang? Ini 4648. Mana Revan? Ayo lu. Oh belum update kali kayaknya ya? Harusnya ada ya Revan ya? Ya udah saya taruh di sini ya. Revanza Kashmir. Naturalisasi nih. 1 poin ya, karena tadi satunya dibantu sama Peter. Ya oke, boleh kita kasih plus. Makasih Revan dan juga Peter. Last. Satu lagi deh yang terakhir. Siapa? Ada yang mau dapat? Boleh. Boleh. Ramah sekali Peter ini ya. Oke, siapa namanya? Nomor? Hah, maaf? 7? 77. Iya. Az-Zahra Kaila. Iya. Oke. Ya lama nih. Nggak jadi. Nah, jadi. Kecewa. Oh, nih diketik nih ya. Iya. Oke, bahas kalian kali ya 4 nomor ya, Zahra Kaila ya. Boleh, Pak. Double. Bentar ya. Kita taruh dah semuanya workingnya di sini ya. Terus habis itu ada ini ya. Oke. Enggak gitu. Ini ya, bentar. Ini saya pilih pertanyaan deh. Ini ya, mengapa partial pivoting meningkatkan stabilitas numerik? Ya boleh dah ini dah. Ini gimana nih maksudnya? Ini ada partial pivoting tuh apa tuh?
partial pivoting tuh nuker si angka terbesar sama pivotnya. Jadi kayak tadi yang AJI jadi AJI per AII. Nah, itu ditukar karena kalau misalnya nggak ditukar nanti bisa nyebabin si iterasinya tuh error gitu. Makanya dia diubah jadi AJI per AII. Oh, yang mana ininya gitu, DAJI per Iya. AII. Jadi dibaliknya faktornya doang gitu. Iya. Oke, kayaknya enggak deh harusnya. Jadi bukan itu yang dilakukan oleh si partial pivoting, teman-teman. Tapi apa? Tapi yang dilakukan oleh partial pivoting adalah dia bakal nuker barisnya, teman-teman. Contohnya gini, misalkan di sini persamaan ini dituliskan dengan bentuk seperti ini. Misalkan ini kita punya persamaan kayak gini, terus persamaan ketiganya sekarang muncul di D1 nih. Nah, gini ya. Nah, pada kasus ini berarti kan matriksnya tentu jadi beda ya. Iya. Apa nih matriksnya kalau persamaannya kayak gini? Berapa? 0, 0, min 1, 5, lalu 10, min 2, 0, 0, terus min 2, min 2, 8, 8, min 1, ya kan? Lalu ininya 3, 6, 5, ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan kita langsung memilih elemen pivot berdasarkan posisi diagonal, teman-teman bakal lihat ada case di mana elemen pivotnya bisa aja 0. Nah, ini berbahaya nih. Kenapa berbahaya? Karena kalau kita pakai definisi yang tadi, di mana faktor kita dapat dari angka yang mau dienolin dibagi dengan pivot, ya kan? Maka pada kasus ini, faktornya akan jadi berapa? 0. Berapa? 0. Misalkan kita mau menolkan 10 nih, ya kan? Jadi apa yang terjadi? 0. Dia akan jadi 10 per 0, ya kan? Yang secara matematis ini undefined nih, ya kan? Tidak bisa didefinisikan, ya kan? Nah, maka ini yang kita hindari dalam proses eliminasi Gauss, sehingga dilakukan. Nah, tadi tuh yang ditanya di sini ya, itu adalah partial pivoting, ya kan? Di mana partial pivoting itu adalah, nah ini tadi ini perasaan Zahra udah nulis sendiri juga nih. Yang dilakukan apa nih? Menukar baris. Menukar baris. Jadi bukan cuma sekedar ngeganti faktornya jadi dibalik, tapi apa yang dilakukan? Menukar baris. Menukar baris. Apa tuh artinya menukar baris? Barisnya ditukar literally, ya kan? Gimana cara nukarnya? Biasanya kita bakal cari, kita searching dulu nih di sini, ya kan? Kita cari yang elemennya paling besar gitu, ya kan? Di sini yang paling besar mana nih? 10. 10, ya kan? Jadi dengan demikian kita bisa tukar nih. Ini jadi ke atas, syung. Ini jadi ke bawah. Nah, begitu kawan-kawan. Begitu. Jelas nggak? Ya, jadi algoritmanya itu bekerja seperti itu. Jadi dia nge-scan kolom yang mau diproses untuk ngetes apakah dia itu 0, si elemen pivotnya. Kalau elemen pivotnya 0, maka dilakukan algoritma berikutnya, yaitu kita tukar barisnya. Ya kan? Sehingga sekarang yang jadi elemen pivot adalah ini, ya kan? Jelas ya? Nah, berarti kalau kayak gini sekarang faktornya jadi berapa nih kalau kita mau nolkan bagian ini? 0. Malah udah 0 ya. Jadi artinya udah nggak usah diapa-apain lagi. Tinggal ngenolin yang bagian yang ininya ya. Gimana tuh cara ngenolinnya? Kita define lagi faktornya lagi ya. Berapa faktornya? Min 2 per 10 dong. Ini dong, kan atasnya kan elemen pivotnya tetap ini. Gimana jadi min 2 per 0 lagi? Kenanya gimana ceritanya? Ini paham gak nih teman-teman nih? Ya jadi dia tuh di pembaginya tuh elemen pivot harus ya. Tapi kalau emang elemen pivotnya 0, baru kita tukar baris. Setelah ditukar, ya udah yang tetap tuh yang elemen diagonal tetap jadi elemen pivot yang dipakai buat ngenolin bagian yang baris yang kedua maupun yang ketiga. Jadi even buat baris yang ketiga dia juga tetap pakainya baris yang pertama tuh. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi faktornya min 2 per 10 ya kan, sehingga untuk warna hijau ini angkanya jadi berapa? Min 2 dikurang min 2 per 10 dikali 10 ya kan? Jadi berapa tuh? Jadi 0 ya. Jadi ini nanti akan jadi 0 ya kan? Kalau yang ini jadi berapa? 0. Sabar dong. Are you sure? Masa 0 gimana ngitungnya? 8. Gimana ngitungnya yang biru ini? 8 dikurang
Min 2 per 10 kali kali 10, no. Kali ini nih ya kan. Kan kita kan ngeprosesnya dengan baris yang sesuai, kolom yang sesuai kan. Iya enggak? Jadi ini dia dikaliinnya sama min 2 teman-teman. Jadi berapa tuh? Jadi berapa? Jadi 7,6 kan nih? Pernah lihat nggak sih ini angka ini? Kayak tadi kita udah hitung ya. Iya yang tadi ya kan guys? Ya jadi maksudnya ini cuma nukar posisi aja gitu ya kan. Jadi ini nanti akan jadi 7,6 sekian ya kan. Nah terus habis itu setelah kita dapat, nah kita lanjutin lagi tuh ya kan dengan cara ngecek lagi nih mana yang apakah dia ada 0 atau enggak ya kan ya. Kalau ada 0 kita tukar dengan baris yang paling besarnya. Sebenarnya ada atau enggak ada 0 itu lebih aman kalau kita tetap melakukan partial pivoting ini. Jadi kita cari mana yang paling besar di kolom tersebut, kemudian kita taruh si yang paling besar itu sebagai di posisinya pivot gitu. Jelas ya? Jadi kalau case-nya kayak gini, mungkin berikutnya teman-teman akan menukar nih si 7,6 ditaruh di sini nih supaya jadi pivot gitu. Jelas nggak sampai sini? jelas. Ya kan? Nah terus kemudian prosesnya berlanjut sampai dapetin bagian bawahnya itu 0 semua. Jelas ya sampai sini ya? Gitu. Zahra jelas Zahra? Jelas. Ya, ini tadi Zahra yang nulis loh di sini ya. Mana sih? Ini yang menukar baris ya. Iya. Agar angka terbesar yang digunakan dalam sebagai pivot ya kan. Nah, sehingga agar hasil pembagiannya bernilai besar ini udah bener banget nih definisinya. Teksnya lebih sesuai ya. Oke, anyway, makanya jadi kalau pivot, soalnya kalau pivotnya 0, proses eliminasi Gauss bakalan berhenti ya karena nggak bisa kita ngebagi dengan 0 ya. Lanjut Zahra nomor 6. Kalau untuk nomor 6 kan itu ada I1, I2, I3. Itu merepresentasikan tiap arus tiap listrik ya. loopnya itu. Oke. Mungkin ini cukup aja karena maksudnya tadi kita emang kemarin bahasnya secara umum kan ya. Tapi secara khusus teman-teman bisa pakai ini untuk menyelesaikan kasus rangkaian listrik sebenarnya ya. Ya. Oh, kameranya ke Zahra aja. Bener juga ya. Maaf ya Peter ya. Peter pemalu Peter. Oke, lanjut lagi Zahra. 77. Jika salah satu arus negatif, kalau arus negatif itu cuma Arahnya karena berlawanan dia, ya. Berlawanan. Ya, terus habis itu yang terakhir, Yang metode terakhir, Gauss dengan metode Newton-Raphson. Kalau metode Gauss itu biasanya dipakai buat yang variabelnya cuma hanya berpangkat 1. Metode Terus Gauss kalau- pangkat 1. Kalau Newton-Raphson biasanya dipakai di variabelnya pangkat, trigonometri sama Pangkat trigonometri eksponensial. eksponensial. Tapi justru variabelnya itu cuma 1 ya. Iya. Sedangkan kalau yang si metode Gauss itu dia bisa variabel banyak ya kan. Selama kita punya beberapa persamaan untuk menyelesaikannya. Oke, nice. Makasih Zahra. Nomor berapa tadi? 077. 07 77, Pak. 077 Iya. Paling Azahra Kaila. Oke, saya kasih berapa? 2 lah ya karena tadi jawabnya 4 soal ya. Oke, ya terima kasih. Boleh kita kasih applause buat Zahra. Zahra apa Zahra sih manggilnya? Kaila. Oh salah semua. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Jadi ya berarti oke, rasanya cukup ya untuk review dari apa yang udah kita pernah bahas kemarin. Dan tentu teman-teman juga udah implement ini di praktikum kemarin ya sama Kak Gibran dan Kak Putri ya. Emang kemarin jadinya di ini ya di GHA lagi ya masih ya? Katanya udah lebih adem di sana. Udah lumayan, tapi tetap masih gerah nggak? Nggak. Oke lah ya. Jadi maksudnya minggu depan lusa praktikum di situ lagi, insya Allah aman lah ya. Oke, alhamdulillah. Oke, ya kalau gitu sekarang kita akan lanjut teman-teman ke materi kita berikutnya, di mana di sini sekarang kita akan mempelajari tentang metode komputasi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear juga. Tapi kali ini kita akan menggunakan metode alternatif yang disebut sebagai metode Gauss-Jordan. Nah ini yang tadi disebut sama Revan duluan nih, padahal kemarin belum ada sebutan ini ya. Nah tahu-tahu tapi Revan tadi disebut metode Gauss-Jordan. Ya jadi hari ini kita akan bahas tentang Gauss-Jordan teman-teman ya. Oke, mungkin langsung aja. Kemarin kita udah bahas bahwa kita bisa aja punya sistem persamaan linear yang tersusun seperti ini ya ekspresinya. Ini dibuat diperumum ya, karena maksudnya dia tuh sebetulnya nggak terbatas pada 3 variabel kayak X, Y, Z yang kemarin kita bahas. Bisa aja variabelnya ada 4 atau bahkan ada 5.
Kalau nggak salah di modul praktikum ada kan ya, kalian ngerjainnya 4 variabel ya? Ya nggak sih? Ya ada. Udah pada ngerjain belum nih? Laporannya udah bikin? Udah? Udah ngumpulin? Belum ya? Iya, soalnya saya ingat juga, saya baru ingat tadi kayak, loh ini belum ada folder tempat ngumpulinnya nih. Makanya saya baru bikin tuh tadi folder ngumpulinnya. Ya, jadi ya nanti apa namanya kalian bisa kerjakan dengan baik dan kalian nanti akan ngelihat bahwa metode eliminasi Gauss itu bisa kita terapkan untuk sistem persamaan linear meskipun variabelnya ada lebih dari 3 ya. Jadi bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, dan seterusnya. Syaratnya apa teman-teman? Supaya bisa menyelesaikan misalnya persamaan 4 variabel. Gimana cara menyelesaikan sistem persamaan 4 variabel? Apa syaratnya? Gimana? Gimana? Buat 0 di segitiga bawah, oke. Nah, mungkin sebenarnya lebih ke ini sih. Kalau kita mau selesaikan persamaan yang 4 variabel, maka kita butuh 4 persamaan juga. Ya. Karena kan tadi tuh yang tadi dibilang sama Tafa, kita perlu bikin segitiga bawah kan ya. Sedangkan segitiga itu kan kayak segitiga yang dipotong dari persegi, ya nggak sih? Jadi artinya matriks si koefisien itu, dia harus berupa matriks persegi, teman-teman. Kalau misalnya variabelnya ada 3, maka kita mengharapkan punya matriks 3 kali 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nih. Matriks ini merupakan matriks koefisien yang tersusun dari 3 persamaan, ya kan? Jadi kalau kita punya 3 variabel, kita berharap punya 3 persamaan sehingga kita bisa bikin matriks segitiga kayak yang tadi Tafa bilang kayak gini ya. Maka kalau kita punya 4 variabel, berarti kita butuh 4 persamaan juga. Karena kalau kita cuma punya 3 persamaan misalnya, nah ini jadi nggak persegi istilahnya ya. Jadi bukan matriks persegi sehingga kalau kita menolkan, kita bakal ends up di sini nih. Ada 2 koefisien masih, nggak 1 ya kan. Jadi artinya nanti dia akan masih memiliki 2 variabel yang tidak diketahui jadinya ya kan, karena ada 2 variabel sisa. Jelas ya teman-teman sampai sini ya. Sehingga kesimpulannya untuk menyelesaikan persamaan let's say 4 variabel dibutuhkan 4 persamaan juga supaya kita bisa melakukan pengenolan pada segitiga bawah sehingga kita akan dapetin elemen terakhir ini nih teman-teman. Jadi ini dibikin 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah ini akan menggambarkan koefisien dari variabel terakhir, ya kan? Dan kemudian kita bisa dapetin akhirnya variabel terakhir dan kemudian kita lakukan apa selanjutnya? Substitusi balik gitu ya kan istilahnya. Jadi kita substitusi balik ke persamaan-persamaan yang kita punya di atasnya untuk mendapatkan variabel lainnya. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan tentang eliminasi Gauss-nya? Udah aman? Bisa lanjut? Oke, jadi to sum up tadi ya, langkah utamanya kita cari faktornya, kemudian kita operasikan barisnya, kemudian setelah kita dapetin salah satu variabelnya, kita lakukan substitusi balik ya kan? Sedangkan dalam perjalanannya kita bisa aja ketemu case di mana elemen pivot bernilai 0. Sehingga kalau elemen pivotnya bernilai 0 atau bernilai sangat kecil juga tuh kadang bisa jadi sengketa, jadi masalah ya. Kita bisa tukar nih ya antara baris ke I dengan baris ke K di mana baris K itu adalah baris yang memiliki elemen paling besar ya kan. Jadi pilih elemen terbesar gitu ya kan. Yang kita bisa define misalnya adalah baris K tuh namanya ya. Nah, jadi once kita udah punya itu sebagai baris K, nah ini baris K ini kita bisa tukar tuh posisinya dengan baris I, kemudian si baris K itu sebagai baris I itu akan jadi si elemen pivotnya. Jelas ya sampai sini? Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode yang baru, teman-teman, metode Gauss-Jordan. Oke? Jadi, apa itu metode Gauss-Jordan? Metode Gauss-Jordan ini sebenarnya mirip dengan metode eliminasi Gauss, di mana metode ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear juga. Ya, sistem persamaan linear apa tuh? Sistem persamaan yang terdiri dari variabel linear ya. Variabelnya bisa jadi banyak ya kan. Nah, namun kayak tadi kita udah bahas juga kalau kita mau menyelesaikan beberapa variabel kita juga butuh beberapa persamaan. Makanya karena ada beberapa persamaan disebutnya sistem. Sistem persamaan itu artinya sistem yang dibangun oleh beberapa persamaan. Ya, disebut linear karena variabelnya berpangkat 1. Oke. Nah, sekarang di sini teman-teman dalam konteks Gauss-Jordan yang dilakukan oleh metode Gauss-Jordan nantinya adalah kita ingin membentuk
persamaan dengan ekspresi seperti ini, teman-teman. Jadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, terus ada X1, X2, X3. Oke. Kebayang nggak nih apa maksudnya nih? Jadi, kalau kita bandingkan sama metode eliminasi Gauss, di eliminasi Gauss itu kita punya segitiga 0, kita mengenolkan segitiga bawah, ya kan ya? Nah, namun di eliminasi Gauss-Jordan ini, yang kita nolkan nggak cuma yang bawah doang, tapi kita juga nolkan segitiga atasnya, dan menyisakan elemen diagonalnya dalam bentuk 1, 1, 1. Ya. Oke, jelas sampai sini? Ya. Nah, ini ada istilahnya nih, bentuk seperti ini nih, bentuk seperti ini, bentuk 001, artinya bentuk matriks dengan diagonal 1, sedangkan sisanya 0. Ini disebut juga sebagai matriks. Ada yang tahu namanya matriks apa? Betul, ini namanya matriks identitas. Ya. Matriks identitas. Tadi siapa yang nyaut matriks identitas? Siapa? Tafa? 50. Ditanya siapa, jawab 50. Siap, udah paham ya dia tujuan saya nanya. Oke, makasih ya Tafa. Iya benar, ini adalah matriks identitas namanya teman-teman ya. Jadi di dalam metode Gauss-Jordan, kita ingin mengubah bukan sekedar diagonal bawahnya jadi 0, tapi kita ingin mengubah dia menjadi matriks identitas. Oke? Nah, kenapa emang? Apa untungnya ngerubah ini jadi matriks identitas, teman-teman? Jadi keuntungan dari matriks identitas itu adalah, kan teman-teman lihat ya, awalnya kan kita menyelesaikan ekspresi ini ya, AX sama dengan B gitu ya kan. Dimana misalnya si matriks A ini punya komponen A1, A2, A3. Nama ini gimana sih? A11 gitu kali ya. A12, A13 ya kan. A21, A22, A23, A31, A32, A33. Terus sebenarnya aslinya kan di sini kita punya variabel ya X, Y, Z sama dengan B1, B2, B3 gitu ya kan. Nah, nanti kalau kita berhasil mengubah ini menjadi matriks identitas yang berisi 100, 001, 010, 001 ya kan, dikali X, Y, Z ya kan. Nah, tentu yang nilai B-nya juga akan berubah kan ya. Misalkan namanya B aksen 1, B aksen 2, B aksen 3 ya kan. Nah, nanti teman-teman bakal lihat nih, dengan bentuk seperti ini ya kan, kita bakal bisa mendapatkan interpretasi langsung dari si variabel yang mau dicari ya. Kenapa bisa gitu? Karena ini kan sebenarnya artinya perkalian matriks ya teman-teman ya. Masih ingat nggak perkalian matriks? Baris kali kolom ya. Jadi kalau kita kalikan baris yang kiri dikali dikali dengan X, Y, Z jadi apa nih? X tambah 0 tambah 0. Jadi simply X. 0 dikali 010 dikali X, Y, Z jadi apa? Jadi Y. Terus 001 dikali Z dikali jadinya Z ya kan. Nah, jadi apa? Kesimpulannya adalah dengan bentuk ini nilai B1, B2, B3 aksen itu secara langsung akan menggambarkan nilai X, Y, Z. Jadi udah nggak perlu substitusi balik lagi. Ya, jadi kita bisa langsung ambil ketiga angka yang ada di matriks B sebagai solusi. Berapa nilai X-nya, berapa Y-nya, berapa Z-nya. Jelas sampai sini? Oke. Dan inilah juga alasan kenapa ini matriks 110 ini tadi, katanya Tafa ya, itu dinamai sebagai matriks identitas ya. Matriks identitas ini kenapa disebut matriks identitas? Karena matriks identitas itu secara aljabar dia sifatnya sama kayak angka 1. Dimana kalau kita kalikan angka 1 dengan angka lain, misalnya 1 kali 5 jadi berapa? 5. 1 kali 10? 1 kali 503? Gitu ya. Jadi artinya perkalian 1 dengan angka apapun, itu akan tetap membuat angka tersebut segitu-segitu aja. Tetap pada identitasnya, dia nggak ngerubah. Ya kan? Begitu juga dengan matriks ini. Ya. Jadi matriks identitas I ini, kalau kita kalikan dengan matriks X, Y, Z, maka dia akan tetap menjadi matriks X, Y, Z. Gitu ya. Oke, jelas teman-teman sampai sini? Oke ya. Oke, udah ya, paham ya? Udah, itu aja intinya. Berikutnya, tinggal ngomongin soal algoritmanya ya. Tapi udah paham ya teman-teman objektifnya ya. Jadi di Gauss-Jordan ini, kita pengen ngapain tadi? Pengen bikin 0 di segitiga bawah dan segitiga atas. Sedangkan diagonalnya dibikin? Artinya kita pengen bikin matriksnya menjadi matriks
identitas. Oke. Udah ya, paham ya objektifnya ya? Good. Nah sekarang, kalau nanti kita akan lihat ya, jadi nanti untuk bentuk yang tadi tuh ya, yang terisi dari matriks identitas dan juga ada kolom B-nya ya kan. Nah ini disebut juga sebagai matriks ini teman-teman, RREF. Apa tuh RREF? Referensi itu REF doang. Tadi RREF itu, mana ya? Tadi perasaan ada tulisannya. Nah ini ya. Nah ini dia namanya tuh Reduced Row Echelon Form ya. Oke. Jadi Reduced Row Echelon Form. Jadi apa artinya ini baris-barisnya tuh udah direduksi gitu ya kan. Sehingga hanya menyisakan komponen ini aja, diagonal aja ya. Sebenarnya echelon form itu ya kayak augmented matrixnya ini ya. Oke, jadi ini yang namanya reduced row echelon form ya. Jadi artinya nanti yang kita akan punya di bagian sini itu udah menggambarkan nilai X1, X2, X3-nya. Oke? Jelas ya? Terus habis itu apa lagi nih? Di sini eliminasinya, kalau teman-teman lihat ya, kalau di Gauss kan yang kita eliminasi itu bagian bawahnya si pivot ya. Kalau di Gauss-Jordan jadinya yang kita eliminasi, jadi bukan cuma yang bawahnya, tapi atasnya juga. Jelas ya? Simpel ya? Nah, sedangkan kalau dalam metode eliminasi Gauss, kita perlu melakukan substitusi balik, karena yang kita dapat cuma Z doang kan, itu pun koefisien Z doang ya kan. Sedangkan kalau di Gauss-Jordan, dia nggak perlu nih, karena kita udah langsung dapetin ya nilai X, Y, Z-nya dari si kolom yang terakhirnya itu, ya kan. Sedangkan secara kompleksitas sebenarnya ini mungkin akan lebih tinggi, karena ya tadi kita akan melakukan pengenalan lebih banyak daripada di metode eliminasi Gauss, ya kan. Nah, cuma keunggulannya kita jadi bisa langsung interpretasi solusi ya. Karena dengan matriks yang kita dapat dengan RREF tadi, si kolom terakhir itu udah langsung menggambarkan berapa nilai X, berapa Y, dan berapa Z. Oke, udah jelas sampai sini? Oke, sekarang kita lanjut ke studi kasus. Ini kasusnya masih sama persis. Angkanya pun juga saya sengaja pilih kasus angka yang sama. Sama nggak ya? Beda sih dikit. Katanya ada lah angkanya segini pokoknya. Misalkan kita di sini punya kasus seperti ini teman-teman ya, di mana ini bisa tentu kita ubah jadi representasi matriks kan ya. Gimana nih kalau kita tuliskan dalam matriks teman-teman? 2, 1, min 1, min 3, min 1, 2, min 2, 1, 2. Terus ini kan kali I1, I2, I3 gitu ya. Sama dengan 8 min 11 sama min 3. Nah, ini adalah bentuk utuhnya ya dari perkalian matriks ya. Nah, tapi kita bisa reduksi bentuknya ya dengan cara udah kita bikin aja kayak gini, terus ini digabung ke sini ya. Nah, ini istilahnya ini kemarin namanya augmented matrix, teman-teman. Augmented matrix. Ya. Oke. Nah, jadi bentuk matriks augmented-nya kayak gini ya. Nah, sekarang setelah kita punya bentuk augmented matrix ini, sekarang di sini kita ingin mencoba untuk memproses supaya ya tadi ya, dia bagian sebelah sini itu menjadi matriks apa? Identitas. Good. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lakukan ya, teman-teman ya. Nah, perhatikan teman-teman, untuk membuat dia jadi matriks identitas, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus membuat si pivot elemennya menjadi 1. Karena tadi matriks identitas itu kan ada angka 1-nya kan ya. Jadi yang kita lakukan pertama-tama di sini adalah kita harus mengalihkan siapa nih? Ini sama ya, pivotnya kan seperti ini ya. Berarti kita pengen bikin ini dia jadi 1. Gimana cara supaya dia jadi 1? Bagi diri sendiri atau bagi dengan A11 ya, bagi dengan 2 ya. Jadi artinya ini kita bisa kalikan dengan setengah gitu ya kan. Ya, kali setengah. Oke. Nah, sehingga kalau kita kalikan setengah jadi apa tuh dia? Jadi 1 terus 0,5 terus minus 0,5 terus 4 ya. Jangan lupa ketika kita mengoperasikan salah satu elemen, maka elemen yang lain juga harus dioperasikan ya dalam satu baris dengan langkah yang sama. Jelas sampai sini? Udah ya? Jadi kesimpulannya dari sini kita bisa lihat ya, kita bisa mengalihkan baris 1 dengan setengah dikali baris 1 ya. Di mana angka setengah ini didapat dari
ya si pivotnya ya kan. Udah jelas sampai sini? Udah ya, dapat ya kayak gini ya. Nah, selanjutnya apa nih? Setelah kita udah dapat kayak gini, langkah berikutnya ngapain lagi? Mengeliminasi siapa? Min 3 sama min 2 ini ya kan. Gimana nih cara mengeliminasinya? Kita bisa pakai ya ini, si pivot lagi ya kan. Jadi cara eliminasi ini pun sama aja kayak yang kita udah pernah kerjain di eliminasi Gauss ya. Dimana untuk case yang ini, kita bisa lakukan apa nih? Buat yang ini diapain nih? Kira-kira operasinya harus apa nih? Mungkin kita define dulu deh. Kira-kira baris 2 harus diapain sih supaya si min 3-nya jadi 0? Baris 3 dikurangin dengan min 3 kali, kok baris 3 sih? Never mind, baris 2 maksudnya. Min 3 kali baris 1, ya kan? Jelas nggak nih teman-teman? Mungkin kita tulis pakai B aja ya. Baris 3, atau row aja ya, row 3. Itu bisa, kok row 3 lagi sih? Baris berapa yang mau kita proses? 2, maaf. Row 2, itu kita kurang dengan min 3 kali row 1, ya kan? Nah ini kenapa kita pakai pengurangan, maksudnya ini biar sama aja dengan yang metode eliminasi Gauss. Kemarin kan kita juga prinsipnya ngurangin ya. Jadi ini kita kurangin dengan min 3 dikali si row 1 nih, ya kan? Jadi kan ini jadi berapa tuh? Min 3 dikurangin min 3 kali 1, jadinya min 3 tambah 3, jadinya jadi 0, ya kan? Jelas ya? Kalau yang ini, baris 2-nya jadi apa tuh? Bentar ya, 1, 0,5 minus 0,5, terus ini ada 4 ya kan? Nah terus habis itu tadi ini adalah proses yang mau kita lakukan kan ya? Gimana sih, saya mau nulis apa sih di sini? Bingung sendiri jadi. Oke, kita operasinya di sini dah. Jadi tadi kan ini yang tadi ya, min 3 dikurang min 3 kali 1 gitu ya kan? Jadinya 0 ya kan? Makanya di sini kita punya 0. Jelas? Lanjut ya. Nah, kita juga harus lakukan perhitungan untuk yang bagian sini ya kan? Berarti ini row 2-nya berapa tuh? Min 1 kan? Min 1 dikurang. Nah, ini min 3 ini akan tetap nih, karena dia kayak sebagai faktor gitu kan? Dikali sama 0,5 ya kan? Berapa nih? Min 1 dikali, min 1 ditambah 1,5 jadinya. Berapa? Setengah ya, karena min 1 tambah 1,5 kan ya. Jelas sampai sini? Mohon dibantu teman-teman, karena kalau salah aja satu di sini, ke bawahnya bakal berantakan. Benar ya? Benar ya? Udah di valid ya? Verified ya semuanya ya? Nggak mau saya salah sendiri soalnya. Oke, lanjut. Yang berikutnya apa nih? Yang ini ya sekarang. Gimana tuh ngitungnya? 2 dikurang min 3 kali min 0,5. Berapa tuh? 2 dikurang 1,5 ya. Jadi berapa? 0,5. Nice. Jangan lupa kita juga harus ngurangin bagian yang min 11. Berapa tuh jadinya kalau min 11 kita kurangin? Hah? Berapa tuh? Min 11 tambah 12 ya. Jadi 1, benar. Yeay. Nafas dulu. Siapa ada yang tidur? Siapa itu? Siapa itu? Oh, Justin ini ya. Aman Justin? Justin nggak bawa laptop. Kenapa Justin? Hah? Lupa? Disengaja. Oke. Lupa beli, itu belum beli kali. Ngeledek ya Anda ya, parah banget sih. Cek. Oke, kita lanjutin. Bapak-bapak banget. Siapa yang ngomong tadi? Bapak-bapak banget. Parah emang. Nomor berapa, Syifa? Ditandain ya. Tandanya X gitu ya. Langsung gitu ya. Oke, lanjut ya. Sekarang row 3. Diapain nih row 3-nya? R3 dikurang juga dong. Kurang dengan berapa? Min 2 kali R1. Betul banget nih. Nah, berarti sekarang untuk yang ini jadi berapa? Min 2 dikurang min 2 kali 1. 0. Betul.
Terus yang bagian ininya jadi berapa? 1 dikurang min 2 dikali 1. 1 ya. Yang ini kan nih, yang lagi diproses ya. Berapa jadinya? Berapa? 1 dikurang min 2 berapa? 3 ya kan ya. Ini jadi 3. Nah terus habis itu yang ini. Berapa nih? 2 dikurang min 2 kali min 0,5 ya kan? Kenapa? Oh iya, salah. Oh, ini harusnya kita prosesnya dengan yang ini ya, kan R1 ya. Nah itu ya. Berarti masih ingat ya, bagus banget. Berarti tes yang saya barusan kasih, teman-teman nangkep ya. Ngeles aja ya, alasannya. Padahal liar juga ya. Kurang kopi, nenggak dulu. Berapa harusnya? 1 dikurang min 2 kali 0,5. Berapa jadinya? Jadi 0 ya? Nice. Wih, mantap juga tuh. Terus habis itu? 2 dikurang min 2 kali R1-nya berapa? Min 0,5. Berapa tuh jadinya? 2 dikurang 1. 1, benar ya. Nah, terus yang terakhir, yang ini. Yuk guys. Min 3 dikurang min 2 kali 4. Berapa tuh? Min 3 tambah 8. Min 3 tambah 8 min 5. 5 ya. 5. Positif ya. Bener kan? Bener nggak sih? Nggak jadi bertanya tes. Tolong ayo dong semuanya. Ayo wahai jiwa-jiwa yang lelap, bangun. Bantu. Soalnya kayak 1-2 orang aja nggak bisa nih, harus semua kita gunakan semua kepala kita untuk memverifikasi ya. Oke ya. Hopefully masing-masing coba ngitung ya. Jadi masa kalau emang nanti ada kesalahan hitungan bisa langsung identified ya kan. Yang mana touch? Yang ini? Ini? Yang 3 ini? Oke. Coba kita repeat ya. Harusnya kan ini sama ini ya. Jadi 1 dikurang min 2 kali 0,5 ya kan? 1 tambah 1 sama dengan that simple ya. Enggak 0 ya, ngaco banget nih kan. Ya diomelin ini kita nih sama siapa namanya? Robi. Udah ya, jelas ya nanti ya. That simple ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke. Dah, jelas? Aman? All good? Lanjut. Nah, kita udah dapet tuh ya kan, kita udah dapetin si eliminasi dari si kolom pertama. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Aman? Nih ya, jadi eliminasi kolom pertamanya begini ya. Sama nggak sih ini? Sama yang tadi kita dapet? 0,5, 0,5, dah sama. Oke, good. Nah, sekarang lanjut ke langkah berikutnya. Apa langkah berikutnya? Baris keduanya kita apain? Dijadiin 1 nih, si pivot yang tengahnya jadiin 1 ya kan. Gimana tuh caranya? Dikali sama, dibagi sama 0,5 ya. Dikali 1/0,5 ya. Karena tadi kan kita algoritma gitu ya, dikali dengan 1 per elemen pivotnya. Right? Jadi berapa niche? Oke, kita tulis ulang dari sini ya. Jadi di sini nanti dia bakal jadi 1 0,5 minus 0,54. Terus ini jadi berapa? 0, 1, 2 dong. 1 bagi 0,5 ya. Sengaja ya Anda ya? Ngetes saya. Oke. Nah terus habis itu yang ini? 0, 2, 1, 5. Oke. Dah gitu ya. Ini kenapa harus gini sih? Begini juga nggak apa-apa kan ya? Bebas aja sih, ya udahlah. Nah terus sekarang berikutnya ngapain lagi? Apa sih? Protes aja. Dosennya, oke. Selanjutnya apa? Eliminasi ya. Gimana cara eliminasinya? Mana yang mau dieliminasi? Iya, yang ini dulu ya, yang kolom 2, yang kita coba proses bawahnya dulu deh. Gimana nih algoritmanya tadi? Si R3 kan ya? Dikurang dengan 2 dikali R2. Kita pakainya faktor pengurangnya baris 2 sekarang ya. Oke.
Ini udah 0 ya kan, berarti sekarang tinggal kita proses yang ini ya. Berarti berapa nih? 2 dikurang 2 kali 1. Berapa tuh 2 kurang 2? Jadi 0 ya kan. Jadi mungkin di sini kita tulis di sebelah. Tadi tuh di mana sih guys kita nulisnya? Begini ya, di sebelah sini ya. Gini ya, gitu nggak sih tadi tuh nulisnya? Oke, nah ini dia. Apaan tuh, bunyi apaan tuh? Jadi udah tadi 0 ya kan? Good. Nah terus habis itu apa lagi sekarang? Sekarang bagian yang ininya ya, kita proses ya. Dari tadi nih. Udah ya, lanjut ya. Syifa, nomor berapa? Udah ya. Jangan diulang ya jokesnya. 1 dikurang 2 dikali 1. Bener nih ya, nggak salah ya. Berapa tuh jadinya 1 dikurang 2 kali 1? Min 1. Terus? 5 sekarang ya. Yang ini yang kita proses ya. Berapa nih? 5 dikurang 2 kali 2. Berapa tuh? 1 ya kan? Oke, sip. Udah sampai sini jelas ya? Kita udah berhasil mengenalkan apa lagi nih, rame banget nih, Dara ya? Oke ya. Lanjut ya. Jelas ya sampai sini teman-teman? Oke, nah selanjutnya apain lagi? Kita juga mau ngenolin, inget ya, yang mau kita nolkan tuh bukan cuma bawahnya, tapi juga atasnya. Jadi sekarang kita akan coba nolkan si ini nih, ya kan? Jadi mungkin kita hilangin aja dulu. Oke, nah gimana nih cara ngenolinnya? Ini R1 kan ya? Kita kurangkan dengan 0,5 ya kan? Karena ini adalah si pivotnya. Kok 0,5? Bener ya? Si yang mau kita nolin kan ini ya? Dikali sama R2 ya, tadi faktor pengenolnya kan yang ini ya. Oke, good. Nah, berarti sekarang kalau kita proses yang ini nih teman-teman, proses yang ini, mungkin ini kita hilangin dulu ya. Coba ya, kalau misalnya kita hitung ini nih, bagian sininya, ini kan dia bakal jadi berapa tuh? 1 dikurang 0,5 kali 0 ya kan? Jadi berapa tuh? Jadi 1 ya kan ya? Jadi makanya itu akan aman ya, karena maksudnya ini nanti pengurangnya tuh 0 ya kan? Jadi nggak bakal ngerubah apa yang udah tadi jadi 1 tuh ya kan. Jelas saya sampai sini ya. Jadi di sini kita bakal tetap punya 1. Selanjutnya bagian yang ini jadi apa nih? R1 0,5 dikurang 0,5 kali R2 yaitu 1. Jadi berapa? Jadi 0. Oke, sip. Nah sekarang yang ketiga itu yang ini. Cepet banget Peter ini ya. Bener ya, awas ya Peter ya kalau nggak 1 ya. Min 0,5 dikurang 0,5 kali ini ya, 1 ya. Berapa tuh? Min 1 ya kan ya? Ya, salah Peter. Namanya juga manusia ya. Oke. Bukan Nabi woi gitu ya. Oke. Terus habis itu, yang ini sekarang, ini gimana nih? 4 dikurang 0,5 kali 2. Berapa tuh? 3. Oke, nice. Ya 4 dikurang 1 benar ya? 3 ya? Oke. Nah udah deh, berarti dengan demikian kita sudah berhasil mengenolkan kolom yang kedua ya kan? Udah 60% nih perjalanan kita teman-teman. Tadi kita udah berhasil ini, lalu kita udah berhasil ini. Nafas dulu, sampai sini ada yang mau tanya? Wahnya itu banget tuh. Aman, Carlo aman? Sip. Berarti kita lanjut nih teman-teman ya. Jadi udah tuh ya kan, setelah kita normalisasi ya kan, dan kemudian kita eliminasi kolom kedua, kita bakal punya kayak gini. Bentar, sama nggak tuh hasilnya tuh? Beneran? Cinca yo. Wow. Bener ya, Tia? 100, 010, min 1, 1, min 1, 321. Barakallah. Udah? Belum dong. Lanjut, langkah ketiga. Ngapain sekarang? Kita pivotnya diapain? Kita normalisasi istilahnya teman-teman ya. Kita normalisasi si pivotnya. Gimana caranya? Dikali dengan 1/min 1 ya. Ingat tadi tuh algoritmanya itu kita akan mengalihkan dengan 1 per elemen pivotnya. Jelas? Sehingga dia akan jadi berapa? 1, 0, min 1, 0, 1, 1, terus 0, 0, 1. Oke.
Nah, terus habis itu ini 3, 2, min 1. Jangan lupa ya, ini kita kalikan semua dengan 1 per min 1. Oke, good. Nah, sekarang yang kita mau nolkan mana nih? Ini sama ini kan ya? Ya kan? Mau yang mana dulu? Baris 1 apa baris 2? Baris 1 dulu, boleh. Baris 1 harus diapain nih? Berarti R1-nya dikurang dengan min 1 kali R3, betul ya. Oke, nah sekarang berarti tentu teman-teman bakal bisa lihat ya, ini kalau kita proses nggak bakal berubah nih, ya kan? Karena kalau teman-teman lihat angkanya tuh dia akan jadi 1 dikurang min 1 kali 0, ya kan? Begitu juga dengan yang ini nih, dia akan jadi kayak 0 dikurang min 1 kali 0 ya. Oke. Siapa tuh tadi? Aman ya? Aman. Oke. Tafa ya? Siapa Tafa? Kurangin lagi ya, hapus ya. Parah. Oh siapa? Nabil. Siapa? Parah banget. Dikasih minus nggak tuh? Oke. Udah ya gitu ya. Jadi artinya nih angka-angka yang tadi udah kita ini nggak bakal berubah tuh. Aman ya, karena ini udah 0 ya kan. Nah berarti sekarang tinggal kita proses yang... Kita sekarang proses yang bagian ini aja tuh ya kan. Yang ini ya. Yang mana sih? Warna apa sih? Ini aja ya. Oke, jadi apa nih? Min 1 dikurang min 1 kali 1. Jadi berapa? Jadi 0 kan ya? Oke. Jadi nanti dia bakal jadi ini ya 1, 0, 0 ya. Nah terus habis itu sekarang yang ininya 3 dikurang min 1 kali min 1. Jadi berapa? 2 ya. Oke, sip. Udah dapat ya baris ke 1-nya udah ya kan. Nah, sekarang kita proses baris ke 2-nya ya kan, dimana kita pengen mengenolkan yang ini ya kan. Caranya gimana? R2 dikurang 1 ya. Ini kan angkanya 1 ya kan, dikali dengan R3. Iya benar ya, dengan yang ini ya. Oke. Benar ya gitu ya? Oke. Kok ragu? Ya. Oke, jadi ini berapa nih R2-nya? Sorry, ini bentar deh. Ini tuh pasti 01 kan ya, nggak berubah ya? Yang kita proses tinggal ini aja kan ya? Jadi berapa? 1 dikurang 1 kali 1. 1 kurang 1 jadi? That simple ya. Terus yang terakhir, yang ini ya. Yang ini ya. Gimana tuh? 2 dikurang 1 kali min 1. Jadi berapa? 3, ya kan? Nah, udah deh. Udah selesai, udah gitu aja ya kan? Nah, jadi dengan demikian kita udah dapat jadinya berapa nilainya? X1 apa I1, I2, I3-nya? 23 min 1 nih teman-teman ya. Oke? Coba kita cek ya. Validasi apakah sudah benar. Emang ini bukan, guys. Nah, ini dia. Nah ini ya, jadi 2, 3, min 1 ya kan. Nah yaudah berarti dari sini kita bisa langsung interpretasi nih tanpa substitusi balik ya. Kita bisa langsung define berarti I2-nya, I1-nya 2, I2-nya 3, I3-nya min 1. Selesai sudah. Jelas sampai sini? Gampang? Aman? Justin aman, Justin? Banu aman, Banu kenapa di situ mulu ya duduknya ya? Heran deh. Kenapa sih Banu senang banget di pojok situ? Ada temennya. Udah PW ya. Kayak penunggu ruangan gitu ya. Kayak kalau nggak ada ruangan, agak ada siapa-siapa terus dia di situ gondrong-gondrong sendiri. Ngeri ya. Dimas, aman Dimas? Aman ya? Oke. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Nah, jadi intinya ringkasannya tinggal itu tadi ya, kita pilih pivotnya yang mana, terus kita normalisasi, artinya kita bikin pivotnya jadi 1. Terus kita eliminasi nih semua elemen di kolom pivotnya. Nah udah deh, tinggal repeat ya kan. Dan ini bisa dilakukan untuk ya bahkan lebih dari 3 juga bisa ya. Tinggal terusin aja tuh prosesnya ya. Loopingnya ya. Oke, sekarang saatnya kita pakai ya. Tadi fisikanya, sekarang komputasinya nih ya. Gas. Boleh dibuka laptopnya, Google Colab-nya, atau VS Code-nya. Siapa yang masih pakai VS Code sih? Banyak ya masih pakai. Yang Colab? Justin pakai apa Justin?
Pakai CMD ya. Langsung. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Boleh dibuka tuh VS Code-nya, udah langsung nyicil nulis tuh ya. Kenapa kecepatan? Oh, saya kecepatan nulisnya, sorry. Oke, jadi kayak biasa ya, kita pakai NumPy ya kan. Anyway, ini tuh kita langsung bikin dia jadi ini teman-teman, augmented matrix ya. Kalau teman-teman notice di sini. Jadi kita nggak cuma bikin coefficient matrix, tapi langsung bikin jadi augmented matrix nih. Kelihatan ya? Jadi ini tuh sebenarnya tetap aja coefficient matrixnya itu square ya, karena 3 kali 3 kan. Sedangkan ini adalah yang ruas kanan dari persamaannya, ya kan? Bisa ya kayak gini. Jadi maksudnya nanti nggak usah pakai data frame lagi. Kan kalau yang sebelumnya kan dari A sama B kita gabung dulu ya. Jadi udah manual aja lah biar gampang. Udah selesai sampai sini. Enter A dapat kayak gimana A-nya? Saya perlu bikin juga nggak sih? Lalu kalian aja lah ya biar lebih gede nih tulisannya. Mager anaknya. Kelihatan ya ini ya? Udah belum nih? Ini cuma input data doang nih. Nggak fast hand nih, nggak fast hand. Fast hang. Nge-lag. Mana nge-lag? Siapa yang nge-lag? Pakai VS Code atau pakai Colab? Udah bisa. Wah terang banget ya jadinya ya karena mati lampu ya. Ini udah diisi loh ya baterainya. Ya benar ya kakak ada baterainya. Udah ya lanjut. Jangan kuping saya lagi. Siapa pakai HP? Canggih juga itu. Ada pakai HP. Justin pakai HP. Oh Dimas. Iya nggak apa-apa sih. Smartphone ya. Landscape ya. Itu beneran VS Code atau Mobile Legend ini? Aman ya? Yang nggak bawa laptop boleh nih, lihat-lihat aja ya samping-sampingnya. Siapa yang nggak bawa laptop? Lihat sebelahnya aja ya. Udah ya, lanjut nggak nih? Lanjut ya. Oke, saya pengen bikin juga deh FOMO anaknya. Gimana new notebook? New notebook. Saya berubah pikiran, saya rasanya ingin ikut. Boleh ya, tungguin ya, bentar ya. Ah, lemot nih ya, bener yang lag ya? Kenapa ya? Nge-lag banget ya? Kita ganti ini aja lah, wifi. Oh ini udah bisa. Import NumPy SNP. A sama dengan NP array. Terus habis itu ini masukin angkanya lagi. Oh ini kita taruhnya di sini ya harusnya. Berapa deh isinya tadi? 2, 1, min 1, 8. Koma. Terus kurung.
min 3, min 1, 2, min 11, koma, kurang lagi, min 2, 1, gue kok ini, 1, 2, min 3. Udah, terus habis itu masuk gini, kita masukin data type-nya ya. Ini kayaknya harusnya di sebelah sana ya, harusnya ujung ya. Data type-nya itu adalah float. Oh ini nggak usah berarti korongnya ini. Oke, terus panggil ya. Udah belum tengah muncul A-nya? Siapa yang belum? Saya. Udah ya, muncul ya, gitu ya. Aman? Udah, selesai. Belum ya. Nah, berikutnya sekarang kita ngapain lagi tuh tadi? Kita normalisasi nih teman-teman ya. Yang dinormalisasi siapa nih? Si pivotnya nih teman-teman ya. Si A-nya nih teman-teman ya kan? Si A baris pertama ya kan? Ingat baris pertama itu didefinisikan sebagai A0 nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman panggil A0 kayak gini, itu dia akan munculin semua elemen di baris pertama harusnya ya. Kita coba cek. Ih lemot banget sumpah ini muter-muternya. Ini apa ya tulisannya? Ya, ini ya. Jadi A0 yang dimaksud di sini tuh referring ke seluruh baris ya, teman-teman ya. Nah, jadi karena di sini kita pengen normalisasi, kita ingin membagi dia dengan si elemen pivot kan ya. Berarti si A0 ini kita redefine dengan A0 yang awal dibagi dengan A00 nih. Ngerti ya 00 maksudnya apa? Si 00 ini tidak lain tidak bukan itu adalah si angka 2 yang di sini nih, teman-teman. Ya kan? Kekecilan. Kan ada di sini tulisannya ya. Iya sih. Gitu ya. Udah, cukup gede. Ini apa deh tulisannya? Automatically show diff. Apaan ya? Udah ya gitu ya. Nah terus sekarang kalau kita panggil A-nya lagi, nanti dia akan, nah itu tuh dia menormalisasi ya. Lihat ya teman-teman ya yang dilakukan oleh algoritma ini ya. Dia itu akan ngerubah dia jadi satu ya kan dengan ngebagi dia dengan si elemen pivotnya ya kan. Jelas-jelas ya. Mungkin kalau teman-teman mau kasih nama boleh nih. Namanya tadi ini adalah normalisasi. Baris 1. Oke. Right. Clear guys? All good? Now let's continue. The next step is ngapain? Eliminasi kolom pertama ya kan ya. Gimana tuh tadi cara eliminasi kolomnya? Eliminasi kolom pertama. Nah, kita bisa define faktor dulu ya kan ya. Faktor itu artinya yang tadi faktor pengali kan ya, teman-teman ya. Mana nih faktor? Faktor itu adalah yang ini tadi nih, kayak gini-gini nih disebutnya faktor ya, teman-teman. Wah, mana dah tadi? Bentar ya. Ini ya tadi ya. Ini tuh yang angka-angka ini nih, ini sebenarnya adalah faktornya nih, teman-teman ya kan. Dan teman-teman bisa lihat ya, kita mungkin review lagi di step pertama yang kita lakukan tadi. Ini yang tadi kita lakukan adalah kita kalau mau mengenolkan bagian yang ini tadi ya kan. Nah kita berarti faktornya tuh pakai si ini nih. Yang kita sebut sebagai baris berapa nih namanya? Baris 2 kolom 1 ya. Berarti namanya kalau di Python dia kita panggil A10. Karena dia ada di baris kedua ya kan. Berarti A1,0 ya kan. Nah ini akan jadi faktornya nih ya kan. Jadi kita bisa panggil faktornya sama dengan A10, oke? Balik ke skripnya. Jadi faktornya itu adalah A1,0 ya kan? Nah setelah kita punya faktornya, nah ini kita lakukan proses ini yang ngurangin si baris 2, which is A1, ya nggak? Dikurang dengan, berarti kita ini nge-redefine kan ya. Jadi A1 sama dengan A1 dikurang faktor, yaitu A10, atau mungkin kita tulis ya faktor, tadi kan kita udah define ya. Dikali sama R1, berarti A0. Jelas nggak sampai sini? Ngaliin gini kan ya, bener ya? Oke. Nah nanti kita coba munculkan nih A-nya ya kan. Nah ini ya.
Ini dia udah berhasil nih mengurangkan si ini sekaligus nih ya. Jadi yang kita lakukan barusan ini adalah kita mengeliminasi baris, mengenolkan baris 2 nih ya. Jelas sampai sini? Sekalian, kita mau eliminasi juga baris ke 3 ya kan? Baris 3 berarti faktornya berapa? Tentu beda ya, faktornya berapa faktornya? A? A berapa? Yang ini kan ya, berapa nih? Faktornya berapa nih? A2, 0 ya. Karena dia ada di baris 3, kolom 1, ya kan? Iya nggak? Nah, terus habis itu, bentar ini kita angkut aja deh, biar dia misah ya. Di sini aja taruhnya. Terus habis itu, kita redefine kan, berarti si baris 3, which is A2, ini kan ya, row 3, baris 3, which is A2, itu kita redefine sebagai A2, atau baris 3 dikurang dengan faktor dikali berapa? A1 lagi, baris 1 lagi atau A0 ya kan? Jelas sampai sini? Oke, kalau kita execute, nah ini dia akan mengeliminasi tuh si baris ke-3-nya. Jelas, jelas? Tuh yang happy banget. Lanjut, Pak. Udah? Belum? Siapa yang belum angkat tangan? Wah, dia sendiri doang. Givari kan ya? Ya ampun, kenapa Givari nggak ke depan aja sih dari kemarin pesan liatin HP-nya terus deh. Maju aja. Nggak kelihatan dikit. Atau bawa ini tahu teropong konser gitu tau nggak sih? Aman ya? Kalau nggak kelihatan maju aja Givari, ini masih banyak bangku kosong. Ini sampai lesehan begini, kenapa ini? Karena kabelnya ya nggak nyampe ya. Lanjut ya, langkah berikutnya ngapain lagi nih sekarang? Langkah berikutnya ngapain lagi? Si baris 3, no. Ini kita normalisasi lagi kan ya? Kan sekarang kita normalisasi baris 2 ya. Apa sih tadi istilahnya kita sebutnya? Normalisasi baris ya. Jadi kita pengen bikin supaya pivotnya jadi 1 ya kan? Gimana cara menormalisasi ini? Kita bagi aja kan ya dengan berapa? Dengan si pivot ya kan? Tadi tuh caranya gimana sih? Kita perlu define pivot dulu nggak sih? Langsung ya ini ya, kita langsung bagi aja ya dengan ini ya. Oke. Right. Jadi kalau di sini berarti nanti kita normalisasinya dengan membagi dia dengan siapa nih? Dengan baris 2 kolom 2 kan ya? Apa nih baris 2 kolom 2 sebutannya? A berapa? A11 ya. Jadi artinya sekarang kita redefine A1 menjadi si A1 dibagi dengan A1,1 ya kan? Terus kita panggil lagi A-nya. Nah, nanti dia jadi gini ya kan? Udah? Lanjut? Langkah berikutnya ngapain lagi? Eliminasi siapa? Kolom kedua ya kan? Eliminasi kolom kedua ya kan? Caranya gimana? Caranya ya mirip kayak tadi ya. Eliminasi kolom kedua. Dimana untuk, kan yang akan kita eliminasi ini baris 1 sama baris 3 ya enggak? Kalau kita mau eliminasi baris 1 berarti yang jadi faktor tuh siapa? Si ini ya, elemen si ini ya, baris 1 kolom 2. Siapa namanya? A berapa nih? Baris 1 kolom 2. A01, bagus. A01. Dan ini akan jadi faktor dan dia akan nge-update si baris 1 ya kan? Jadi ini kita tulis kayak gini, terus habis itu kita panggil A-nya. Loh. Bukan A1 dong, A0 ya. Salah. Kan baris 1 ya yang kita redefine ya. Ya, ulang. Nih udah hancur nih, hancur. Run all.
Kalau ini, kalau teman-teman tadi ada fail, mungkin di restart aja, biar nanti dia nge-run semuanya lagi. Ini udah restart belum sih? A01 tuh yang mana sih? Ini kan ya 0,5 ya? Bentar, kok bentar-bentar, kayak ada yang salah deh. Kan ini udah ya kan? Terus habis itu, kan ini jadi si faktor kan ya? Ini namanya A01 benar ya? Berarti kan A0 sama dengan A0 dikurang dengan faktor, yaitu si faktor dikali dengan, oh baris 2 ya, harusnya ini A1 ya? Sorry. Oke. Ulang lagi. Ini restart all ya. Nah, benar nih. Ya, jadi ini tadi teman-teman ya. Jadi, untuk eliminasi kolom kedua pada baris 1, ini ya. Jadi A0-nya kita update dengan A0 dikurang faktor dikali A1. Benar ya kan? Kita soalnya mengoperasikan dengan si baris baris kedua ya. Oke, jelas sampai sini? Lanjut? Udah? Berikutnya apa lagi? Sekarang si baris ke-3 ya kan ya? Baris 3. Berarti faktornya siapa nih? A21 dong. Karena baris ke-3 kolom 2 kan ya? Nah, habis itu, nah ini yang kita update adalah A2 ya. A2 terus faktor dikali, nah ini A1 nih tetap ya. Nah, udah dapat ya? 0 tuh. Oke? Jelas sampai sini? Lanjut nggak? Nggak, ya udah. Ya udah, sekian, terima kasih. Udah, lanjut. Udah selesai semua sampai sini, udah dapat kayak gini. Kolom pertamanya 100, kolom keduanya 010 udah. Kolom akhirnya 321 udah. Ini kalau teman-teman lihat angkanya mirip dengan kayak yang tadi kita kerjain manual ya. Sekarang selanjutnya ngapain lagi? Normalisasi baris 3, baris ketiga. Gimana cara normalisasi baris ketiga? Kita redefine A2-nya menjadi A2 dibagi dengan A22 ya kan? Karena kita mau dengan baris 3 kolom 3 kan ya. Oke, terus habis itu kita coba panggil A-nya. Nah ini ya. Nah mungkin ini ada negatif nih karena mungkin dia angkanya kayak nggak 0 bulat gitu ya secara numerik ya. Tapi ya ini esensinya tetap 0. Jadi it's okay, nggak apa-apa lihat negatif sedikit. Lanjut. Langkah berikutnya ngapain lagi? Eliminasi kolom ketiga ya. Kita kopas aja, kita ganti-ganti, eliminasi kolom ketiga pada baris ke-1 dulu ya. Kalau baris ke-1 berarti faktornya siapa tuh? A02 ya, karena baris 1 kolom ketiga nih ya kan sekarang ya. A02. Nah terus habis itu kita update si baris satunya ya. Jadi A0 sama dengan A0 dikurang faktor dikali A2 ya kan ya. Karena di sini tuh yang ininya kan ya, faktor pengalinya ya. Nah sehingga dengan demikian, set. Nah ini udah jadi tuh 0 ya. Jelas? Jelas Pak. Oke, yang berikutnya kita olah untuk baris ke-2. Baris kedua berarti faktornya siapa? Bentar, kok baris 2 sih? Ya benar ya, baris 2 ya. Benar-benar A12 ya. Yang ini ya, baris 2 kolom 3 kan ya. Nah terus yang kita update adalah A1 ya. Jadi A1 sama dengan A1 kali dikurang faktor kali benar ya, baris 3 berarti A2 kan ya. Nah dapat deh.
100,001. Dan ini jawabannya 23 min 1. Udah selesai begitu. Jelas sampai sini? Oke ya. Nah, tapi ini tadi kita masih istilahnya itu manual ya. Nah, nanti berarti bisa kita looping nih pakai for, pakai if ya kan? Jelas ya teman-teman ya? Gimana nih cara nge-loopingnya pakai for? Gimana guys caranya? Mungkin kita coba duplicate aja dulu deh teman-teman. Nih jadi kan ini adalah hasil akhir yang kita dapat dengan menggunakan metode manual ya. Nah sekarang kalau misalkan teman-teman mau generalisasi dengan looping, teman-teman bisa combine aja dulu dijadiin satu tempat yang sama gitu. Gimana caranya? Ini ada duplicate nggak sih? Bisa copy nggak sih di sini? Nggak ada ya? File, new notebook. Oh, saya ngerti. Ini kita bungkus aja. Kita kasih, ini namanya metode manual. Nah, ini kita bisa bungkus ya, kayak gini ya. Nah, sekarang kita mau bikin metode matic-nya. Kasih nama di sini, namanya metode matic. Metode generalisasi sekarang ya. Metode generalisasi. Sebar. Ini dulu ya, kita redefine lagi dulu A-nya ya. Jadi kita redefine A-nya kayak gini ya kan. Ini mungkin teman-teman bisa aja bikin ini di tempat baru ya. Jadi maksudnya nanti kita lebih ke ngopi-ngopi aja sih nantinya. Bentar, saya ngebayangin ketimbang saya bikin di sini kayaknya lebih enak kalau kita bikin tab baru aja. Tapi ada nggak sih ini? Bisa nggak ya? Gelap banget. Iya kali ya? Ada film baru nggak? Saya lagi nonton ini Pursuit of Jade, tahu nggak? Tahu. Apa? Hah? Bukan. Pursuit of Jade, tahu nggak sih Pursuit of Jade? Itu ada Drachin gitu. Sumpah saya keracunan sama istri saya nonton ini. Drachin CEO ya. Tenenenenenet gitu ya. Iya. Oke. Nah, yang mau kita lakukan di sini adalah ceritanya sekarang kita mau generalisasi dengan menggunakan prinsip looping, oke? Looping. Nah, gimana caranya buat looping? Ini kita bisa pertama ya kayak tadi ya, ini kita bisa masukin aja dulu angka-angka yang kita punya tadi. Bentar, ini posisinya saya tukar bisa nggak ya? Oke, jadi lihat ya yang lagi kita kerjain sekarang yang sebelah kiri ya teman-teman ya, yang kanannya referensi aja. Nah, perhatiin di sini kita sekarang coba kumpulin semua code yang kita udah punya tadi dalam satu apa ini namanya? Satu cell ya. Jadi kan tadi pertama ada kayak gini, tapi mungkin bagian A-nya ini teman-teman hapus nih. Terus ya ini teman-teman ngerti ya yang mau dilakukan ya, teman-teman bikin tab baru. Terus habis itu teman-teman copy semua sel yang tadi udah teman-teman tulisin, tapi yang bagian AA ini tuh dihilangin aja. Karena AA ini kan intinya buat nampilin ulang ya kan. Oke? Jelas ya teman-teman instruksinya? Nah terus habis itu ini normalisasi baris 2, habis itu kita eliminasi baris 1. Terus habis itu eliminasi baris 3. Terus habis itu kita normalisasi baris 3. Terus habis itu kita eliminasi kolom 3. Oke. Udah?
Eliminasi perannya apa sih? Ya, algoritmanya jadi berputar di sini nih, It's teman-teman. 15 hours. Oke, thank you. Oppo kan sampai 15.30. Masih ada ini billingnya ini. Lagi gelap ya, paket malam. Dah ya, jadi kalau teman-teman lihat nih, algoritma yang kita lakukan ini bisa kita looping sebenarnya ya kan? Karena kalau teman-teman perhatiin, strukturnya tuh sama, ya nggak? Bisa lihat teman-teman kesamaan strukturnya? Di sini ada penentuan, pertama ada proses normalisasi, kemudian ada penentuan faktor, ya kan? Terus habis itu ini eliminasi, ya kan? Jelas ya? Jadi intinya lebih ke tadi ya, loopingnya di normalisasi sama eliminasi. Gitu aja ya kan? Nah, sekarang gimana nih cara untuk untuk menjalankannya nih, teman-teman? Mungkin kita bisa define, perhatiin deh. Yang kelihatan berjalan itu kan adalah ininya ya, ini ada, siapa ini namanya nih? Si pivotnya ya, pivotnya indeks. Ini pivotnya kita bisa indeksasi nih jadinya ya kan? Jadi kan kalau misalnya pertama kita bekerja untuk pivot di, baris 0 ya, atau baris 1 ya kan ya. Nah ini yang kita normalisasikan baris 1, terus habis itu kita normalisasikan baris 2, habis itu kita normalisasikan baris 3 ya kan. Nah berarti ini si 1, 2, 3 ini bisa kita tuliskan dengan for tuh teman-teman ya. Oke? Jadi kita bisa bikin for i dari 1 sampai 3 gitu misalnya ya kan. Saya lupa deh cara nulisnya gimana sih buat nge-looping dari for. Ini jangan diikutin dulu, saya cuma pengen ngetes doang. For i in berapa sih? Range gitu ya, 1,3 gitu nggak sih harusnya? Terus habis itu kita coba mention i-nya. Oh harus di print ya? Salah ya? Harusnya dari berapa? Apa dari 0 kali ya? Gini ya, mestinya ya. Jadi kalau kayak gini dia akan mulai dari 0 terus dia bakal ngeluarin 3 kali ya. Dan emang ini yang kita mau kan ya, angkanya 0, 1, 2 kan ya. Oke? Jadi artinya sekarang kita akan mendefine angka 0, 1, 2 sebagai i nih teman-teman ya kan. Nah jadi sekarang karena kita bisa nanti defining kayak gini ya kan. Nah jadi sekarang, nah ini bagian challenging-nya nih teman-teman. Jadi angka 0, yang ada angka 0, 1, 2-nya, ini kan adalah mana sih yang berubah 0, 1, 2 nih? Teman-teman bisa lihat ya, ini kan ya, angka 0 ini tuh, ini berarti kan kalau misalnya kita define pakai for i nih ya kan, berarti ini kita bisa ganti nih jadi i, ya nggak teman-teman? Ini i, terus habis itu ini i, ya kan? Terus habis itu berarti ini normalisasi baris i judulnya ya kan? Oke? Nah terus habis itu, nah nanti nih yang dieliminasikan berarti yang ini juga ya, ini bentar, ini tadi 0, 1, 2. Berarti ini ibaratnya ini ada 0, i ditambah 1 nih ya kan? Jelas nggak? Atau at least kita ini dulu aja lah yang kita rubah ya. Jadi ini i-nya adalah seperti ini ya kan? Nah terus habis itu untuk yang ini nanti dia bakal bergerak. Bentar, ini saya jadi bingung sendiri. Oh oke. Ini tadi kan untuk bekerja untuk yang 0 ya. Berarti ini kita bisa ganti jadi i juga nih. Pokoknya semua yang ada angka 0-nya, ini bisa kita ganti jadi i sekarang ya. Jadi ini i ya kan. Ininya juga i. Ininya juga i. Udah jelas nggak sampai sini teman-teman? Udah ya. Nah nanti kita bisa nih masukin ini ke dalam sini nih jadinya. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Jadi artinya nanti teman bisa bayangin nih dia akan mengoperasikan untuk setiap ini ya, i dari 0, terus 1, terus 2 ya kan. Jelas ya. Nah, tapi kita harus ada adjustment nih di sini nih. Karena angka yang dihitung di sini tuh adalah, ini kita bisa lihat ini kan setelahnya si i ya. Jadi kita bisa aja define dia pakai i plus 1 sebenarnya teman-teman ya. Karena ini kan dia setelahnya si i kan. Kalau tadi i-nya 0, ini maka jadi 1 kan. Jadi kalau misalnya tadi 0 itu adalah i, berarti 1 adalah i plus 1. Oke? Ini i plus 1. Sedangkan yang ini kita bisa define sebagai i plus 2 jadinya. Oke? Ini i plus 2.
Nah, ini juga I plus 2. Gitu ya. Jelas nggak nih teman-teman nih? Kita coba dulu ya. Saya juga nggak yakin sih ini bakal muncul apa. Error, udah ada yang coba? Nah, ini ada yang error ya. Errornya kenapa tuh dia berarti di sini? Si Justin. Baris 3, faktor indeks 3 out of bounds. Oh, oke. Oh, karena ini sih. Karena ini pas kita define pakai I plus 2, ini jadinya dia masuk ke I4 deh kayaknya ya. Kan tadi I1 sampai 2 kan ya. Nah, tapi pas ini dia nanti 2-nya jadi, jadi nggak bisa mundur tuh ya. Harusnya kalau cara nge-define mundur tuh kita bisa pakai minus sih harusnya teman-teman ya. Jadi mungkin instead of pakai I plus 1, I plus 2, mungkin kita bisa alternatifnya pakai minus 1 deh teman-teman. Jadi yang tadi plus 2-nya kita ganti jadi minus 1 ya. Terus habis itu ini kita coba ulang lagi. Kita define lagi ulang dari si ininya ya, A-nya ya. Biar kita nge-refresh lagi. Terus ini kita coba push. Error lagi. Kok happy banget Peter kalau error? Sedih. Fix. I plus 1 tadi kan udah nih I plus 1-nya kan ya. Nah ini kita lagi mikir nih gimana cara kita mendefinisikan. Kan kalau I minus 1 dia A minus 1. Kita bisa nggak sih manggil dia pakai A minus 1 sebenarnya? Coba ya, kalau misalnya kita define A minus 1 akan keluar sesuatu nggak sih? Iya, loadingnya lama bener. Ah, nggak asik nih internetnya nih. Bener kan ya? A-1 itu kan berarti baris 3 kan ya? Nih ya teman-teman ngerti nggak yang lagi saya coba untuk tweak nih? Jadi kan ini matriks A kan kayak gini ya kan? Nah tadi ini saya lagi mencoba untuk mencari bagaimana cara kita mendefinisikan si baris-baris setelahnya nih teman-teman. Jadi kan kalau ini adalah baris matriks A ya kan? Berarti kan kalau kita panggil A0, tentu dia bakal kasih kita baris berapa? Baris 1 ya kan? Kalau kita panggil dia A1, dia akan kasih kita baris 2. Kalau kita panggil dia A2, dia akan kasih kita. Nah, tapi kalau ini dia 3, jadinya kan error ya. Nah, tapi yang tadi saya lakukan di sini, kita coba define pakai A-1 nih. Ternyata A-1 tuh bisa nih dipakai untuk ngedefine baris ke 3. Karena dia kayak sistemnya itu mundur gitu ya kan. Mungkin problemnya di A-2 kali ya. Akan ada A-2 nggak sih kita? Nggak ada ya, jadi ini bisa mundur kan ya. Ya. Jadi maksudnya tadi yang akhirnya kita lakukan di sini adalah dengan mendefine I ya kan yang bergerak dari 0, 1, 2 ya kan. Berarti nanti di sini dia akan ngeproses. Ini kan tentu adalah A berapa dah ini? A0 dulu ya. A0 ya kan. Misalnya I-nya 0 nih. Berarti kan dia bakal ngeproses A00 ya kan. Nah, terus habis itu di sininya dia bakal punya A1 di koma 0 gitu ya kan. Ini yang plus 1-nya itu yang si A1-nya which is baris 2 ya kan. Nah, sedangkan ini adalah 0-1 ya kan. Jadinya A-1 yaitu baris ketiga gitu. Jadi sesuai nih ya kan harusnya ya kan. Tapi sekarang kalau misalkan kita coba eksekusi lagi, ternyata di sini ada error nih ya kan. Di sini errornya di bagian faktornya nih. Katanya di sini indeksnya indeks 3 is out of bounds ya kan. For axis 0 with size 3. Oh, apa mungkin karena si faktornya ya? Oh, kayaknya ini deh. Isunya itu adalah si faktornya ini, teman-teman. Karena kita mendefine dia pakai faktor namanya. Coba kalau kita panggil faktor. Faktor ini dia jadi angka tunggal kan ya harusnya ya. Tapi kalau misalkan kita define kayak gini. Nah, ini dia error ya. Karena I-nya ini sekarang berapa sih I-nya? I-nya 2. Terus A2, berarti kan A3,2 ya. Oh, ada A3 di sini. Ngerti-ngerti. Jadi yang salah tuh di sini nih, teman-teman. Karena di sini ada I plus 1-nya nih yang bikin salah nih. Karena kalau dia, tadi kan I-nya muter dari 0 sampai 2 ya. 0, 1, 2. Nah, jadi error dia di sini nih. Kenapa? Karena di sini dia bakal minta, kalau I-nya 2, dia jadi 2 tambah 1 ya kan? Yaitu 3. Berapa tuh? Di A-3 kan nggak ada ya kan? Ya kan?
Nggak ada ya. Nah, sorry, A-3. A3 tuh nggak ada kan? Karena tadi kita cuma punya A0, A1 sama A2 tuh ya kan. Nah, jadi artinya kita harus coba untuk modifikasi lagi nih teman-teman gimana caranya ya kan. Mungkin coba kalau misalkan kita define pakai A-2 kan tadi ada ya. Kalau A-3 ada nggak sih? Bisa ya. Jadi kayaknya kalau pakai negatif dia mundur tuh nggak limited ya. Dia bakal bisa looping terus nih. A-4 bahkan. Oh, A-4 tapi nggak ada ya. Tapi A-3 sih aman sih. A-3 itu adalah, bentar, ini kalau kita ulang lagi nih, A-nya begini. A-3 itu adalah siapa sih? A-3 dia lagi ya. Jadi kayaknya kalau kita pakai minus lebih aman deh teman-teman. Jadi artinya, gini, cara kita mengakses baris 2 itu adalah dengan AI-2 jadinya. Sedangkan untuk yang satunya lagi, ini -1. Jadi ini AI-2, terus AI-1. Ya kan? Kita coba dulu ya teman-teman ya. Jadi, bentar ini kita hapus dulu. Terus ini kita ulang, kita define lagi A-nya. Lalu kita pakai ini dan yeay. Error mana? Ini udah bisa tuh. Udah guys. Nggak ada. Ulang ya. Run all aja ya. Nih, ini kan A nih. Nah, terus dengan mendefinisikan pakai I-2 sama I-1, dapat nih. Tuh, ya kan? Tuh. Kok sih gitu sih Peter, orang lagi berhasil dia malah bete. Gitu ya teman-teman ya. Jadi cara kita mengakses baris-baris setelahnya itu bisa pakai AI-2 sama AI-1. Jelas nggak teman-teman? Bisa ikutin nggak nih? Ya, kayak gitu ya. Tapi ini mungkin cuma applicable buat kasus ini, jadinya ini kan baru sampai kita baru nge-looping si barisnya ya. Tapi perkara kolomnya ini harusnya bisa kan di looping lagi ya. Ya kan? Jadi tadi kan ini ada eliminasi kolom ya kan. Jadi mungkin berarti ini eliminasi kolom ke I gitu ya kan. Jadi ini habis normalisasi baris ke I, terus habis itu eliminasi kolom ke I ya kan ya. Nah terus sekarang di sini nih, nah ini bisa kita looping lagi nih. Lihat deh, ini kan angkanya berubah-berubah ya. Dia dari -2 terus ke -1 ya kan. Berarti ini bisa kita sederhanakan lagi kan ya. Disederhanakannya berarti gimana nih? Ya angka -2 sama -1 ini nih yang kita coba untuk looping teman-teman ya. Gimana cara manggil -2 sama -1? Kita bisa pakai for lagi. For misalnya kita kasih nama J gitu ya. In range berapa? Kita mulai dari -2 terus kita ambil 2 digit ya. Berarti kita bisa pakai ini ya. Bentar, pakai ini nggak bisa. Gimana nih teman-teman ya cara untuk manggilnya ya? Manggilnya woi banget nggak tuh? Oh bentar, ini kita, ini salah di sininya kan for pakai -2 ya. Habis itu print J, harusnya gini ya. Oh ini tuh 2 tuh ujungnya ya. Berarti mungkin kita cuma manggil sampai 0 ya harusnya ya. -2 sampai 0 ya. Jadi supaya manggil si -2 sama -1-nya aja kan ya. Oke? Gitu ya. Nah yaudah berarti kita bisa pakai ini untuk ngelooping si -2 sama -1-nya tuh ya kan. Nah jadi ini bisa kita taruh di sini ya. For ini, terus ini kita masukin ke dalam looping. Nah terus si angka ini -2-nya sama -1-nya ini kita ganti dengan plus J tuh jadinya ya. Plus J, terus ini plus J, ini plus J. Gitu ya kan? Nah berarti ini akan terulang, jadi ini nggak usah. Jadi ini adalah untuk baris ke J gitu ya. Oke, kita coba ulang lagi dari sini. Terus kita ulang ininya. Nah, udah deh. Tuh, jadi dari yang panjang tadi kita bisa sederhanakan ini ya. Kalau mau dihilangin komen-komennya, nah ini ternyata jadi sangat simpel ya. Kayak gini aja tuh. Cuma 3 baris doang ya. 5 baris ya. Jelas ya teman-teman ya. Paham nih algoritmanya ini cara untuk menyederhanakan. Meskipun ya ini ada catatannya masih banyak nih. Ini penyederhanaan ini belum bikin dia jadi robust nih. Karena maksudnya ini kita belum melakukan swapping ya. Kita belum menambahkan algoritma untuk nukar baris di sini ya kan. Nah tapi karena teman-teman juga kemarin udah belajar di praktikum segala macam, mungkin itu yang sekalian jadi challenge lah ya.
Nanti teman-teman coba cari gimana caranya supaya kita bisa nambahin algoritma nuker baris di sini. Sama mungkin bikin dia jadi lebih robust, artinya ini sebenarnya paling cuma bisa applicable untuk matriks 3x3 nih jadinya. Karena kan lihat ya, di sini kan tadi kita pakai angka fix ya. Dan ininya dari 0 sampai 3 ya kan. Ini juga di-define dari -2 sampai 0 ya kan. Nah itu nanti teman-teman bisa coba cari tahu gimana caranya untuk bikin dia jadi lebih flex, lebih vulnerable, bisa lebih dipakai untuk sistem yang variabelnya lebih banyak. Oke? Nanti saya akan kasih juga sih, harusnya di modulnya ada. Nanti teman-teman bisa pelajarin juga ya bentuk akhirnya gimana. Tapi sampai sini dulu, kira-kira bisa dipahami teman-teman dengan metode Gauss-Jordan? Aman ya? Metodenya udah aman, algoritmanya juga udah ngerti ya kan? Paling nanti tinggal implementasi ke Python-nya aja yang silakan teman-teman coba untuk racik. Kalau bisa teman-teman, ya tadi ya, coba untuk dapetin pahami kodenya secara intuisi gitu. Mungkin catatan dari saya adalah ini semua kode ini sebenarnya bisa teman-teman dapatkan langsung di ChatGPT ya. Jadi kalau minta bikinin algoritma Gauss-Jordan, dia langsung kasih tuh, ya kan? Pasti. Ya kan? Nah, tapi ya tadi jangan sampai teman-teman cuma dapetin algoritmanya tapi nggak ngerti cara kerjanya ya kan? Karena emang dari perkuliahan ini yang diharapkan adalah teman-teman ngerti cara berpikirnya sehingga ini bisa jadi bekal buat teman-teman untuk diimplementasi di kemudian hari. Mungkin ketemu kasus-kasus lain yang butuh cara penerapan seperti ini. Oke. Itu dia teman-teman. Ada pertanyaan? Udah ya. Ini nanti mungkin bentuk ujungnya nih teman-teman. Kalau mau bentuk yang paling efisien tuh nanti akan ada kayak gini nih. Nah ini dia pakai tanda seru apa segala macamnya. Ini pakai range juga. Nah ini udah lebih ini sih harusnya ini lebih lebih robust lah. Jadi untuk banyaknya berapapun besarnya si matriksnya itu nanti bakal bisa fleksibel di sini. Karena di sini I-nya diiterasi sampai range n. Ya. Di mana n itu adalah length dari A. Length dari A itu adalah si panjang dari barisnya si matriks A ini. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Oh, udah pada nutup laptop aja, udah selesai. Masih 13 menit sih. Buka lagi. Gak, Deng. Canda, Deng. Udah ya, cukup ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau ketemu case kayak gini misalnya, ini tentu obviously harus di swap ya. Nah ini nanti akan saya taruh notes-nya di sini. Biar nanti teman-teman bisa pelajari di rumah buat oleh-oleh. Dan terakhir, ini nanti ada pertanyaan refleksi kayak biasa ya. Yang bisa dikerjain di rumah. Yeay. Oke, berarti cukup sekian. Ya ampun sampai rebahan. Peter tak dulu belum pulang ini. Lagi rebahan. Ya udah baik kalau gitu cukup sekian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di perkuliahan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.